Selamat malam semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita dari pemilik akun Twitter bernama @restupa 718300152 yang judulnya adalah Api Pesugihan. Kisah ini menurut saya cukup menarik dan semoga kita di akhir nanti mendapatkan pembelajaran dari cerita ini. Dan buat kamu yang lebih suka membaca langsung ceritanya, boleh kunjungi akun penulisnya langsung di Twitter atau membaca tweetnya langsung. Link dan nama akunnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Baik, gak usah berlama-lama, kita simak langsung saja ceritanya. Kejadian ini bermula saat satu keluarga mengalami cobaan berat dalam kehidupannya. Sebut saja namanya Pak Samiri yang berprofesi sebagai petani. Dia memiliki ambisi besar untuk menjadi orang kaya. Lain halnya dengan itu, tiap hari dia memanen. Dia juga memiliki keinginan untuk memiliki toko besar agar bisa menjadi tonggakan awal sebagai pemulih ekonominya. Istri Pak Samiri, namanya Bu Rasiah, selalu mengingatkan kepada suaminya agar selalu bersyukur terhadap kehidupannya yang sekarang. Ketika sang istri menasihatinya, Pak Samiri tak bisa berkata-kata manakala istrinya memberi nasihat itu padanya. Hatinya seperti terkikis dan terenyuh dalam balutan sabar karena rasa percayanya pulih ketika sang istri memberikan nasihat yang baik padanya. Namun itu berlaku hanya beberapa hari saja, tepat di mana panennya ludes terbakar. Pak Samiri mulai membelakangi sifatnya dan berubah menjadi orang yang tidak sabaran. Pak Samiri berambisi untuk menjadi orang kaya hanya dalam hitungan hari, dan tidak ada keinginan untuk bekerja keras. Pikirannya yang dangkal membuat dia mendatangi sebuah tempat yang sakral yang dipercaya sebagai tempat pengabul segala keinginan. Bukan masjid dan musola atau langgar, namun tempat yang didatangi Pak Samiri adalah tempat pesugihan. Tepat di hari di mana dia merasa putus asa, Pak Samiri mengunjungi tempat sakral itu. Dan ketika sudah sampai di tempat itu, dalam tempat itu dia mendapati beberapa hal keganjilan yang tak pernah ia temukan. Rumah gubuk tua dengan properti seadanya dan agak berkabut suasananya menjadikan tempat itu sangat menantang Samiri untuk menenggelami lebih jauh tentang rumor yang disebut dengan pesugihan. Samiri membuka pintu rumah yang penuh sawang. Tampak dari luar rumah itu tidak tertata rapi. Begitu masuk ke dalam, dia takjub melihat rumah itu penuh dengan sesajen dengan bermacam-macam bentuknya. Ada yang menggunakan kepala kambing, makanan pasar, uang recehan, dan lainnya. Dan di sana tercium bau yang tak sedap seperti bau darah yang tertimbun lama di dalam sebuah wadah hingga lalat dan beberapa hewan yang menjijikkan menghinggapi wadah itu. Apa ini benar rumah yang dikatakan orang-orang desa? Tapi kenapa tempat ini asing dan gak kelihatan? Ucap Samiri. Dia mengelilingi satu persatu tempat yang berada di dalam rumah itu. Tiba-tiba, "Kamu mau kaya, nak?" ucap suara nenek tua dari belakang tubuh Samiri. Samiri kaget mendapati nenek tua itu secara tiba-tiba berada di belakangnya. "Anda siapa?" tanya Samiri. "Aku yang akan menjadi jembatan hidupmu, yang bisa membuatmu kaya," ucap nenek tua itu. "Jadi, rumor tentang warga soal tempat ini sebagai tempat pesugihan benar?" tanya Samiri. "Yang hatinya sudah gelap akan bisa melihat rumah ini, nak." "Hatimu sudah gelap," ucap nenek itu. "Apa maksudnya, Nek?" "Hatimu itu sudah kotor." Lalu Samiri menimpali perkataan nenek tua itu dengan menggertak. "Aku bukan orang jahat," ucapnya dengan kesal. "Kamu baru mengatakan pada dirimu bahwa kamu adalah orang yang jahat," senyum nenek itu. "Kamu mau kaya raya tanpa bekerja, kan?" tanya nenek itu. Samiri terdiam. Teringat sawahnya yang gagal panen dari terbakar hebat membuat hati Samiri terenyuh akan pernyataan nenek tua itu. "Iya, Mbah, aku ingin kaya." "Pulanglah. Besok datang kemari di waktu petang. Usahakan jangan ada yang mengetahuimu,"
Akan kuberikan kekayaanmu itu tepat di mana kamu siap menjalankan tirakatnya, ucap nenek tua itu. Iya mbah. Samiri hanya bisa memandangi nenek tua itu dengan wajah yang sedikit kesal. Dan tepat di hari selanjutnya, Pak Samiri keluar dari rumah tepat di waktu petang untuk menghindari kecurigaan yang mendalam dari istrinya, Bu Rasiah. Pak Samiri keluar menggunakan pakaian ala petani lengkap dengan membawa topi dan cangkulnya. Pak Samiri yang begitu antusias dengan perjanjian dengan nenek misterius itu menjadikan dirinya berambisi besar untuk mendaur ulang perekonomian keluarganya. Pak Samiri menuju tempat yang katanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukannya. Tempat itu bisa dilihat dan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki hati gelap. Tempat itu dulunya terkenal akan jalur pesugihan yang mudah. Selain tirakatnya yang tidak memberatkan, juga pencapaian untuk melakukan perjanjian antar keduanya sangat efektif. Artinya, bagi siapa saja yang menghendaki dirinya untuk menjual tubuhnya dengan pesugihan, dia akan bisa melihat rumah itu. Dan tempat ini berada di salah satu kota di daerah Jawa Tengah. Bahkan isunya sudah terkenal di tahun 85-an. Pak Samiri memasuki rumah itu. Setelah didapatinya aman, dia langsung duduk. Sudah siap? Tanya nenek misterius itu yang tiba-tiba menghampirinya dari belakang. Iya mbah. Nenek misterius itu lalu memasuki sebuah ruangan dan diikuti oleh Samiri. Duduk di situ, ucap nenek itu sambil menunjukkan letaknya yang berdekatan dengan sesajen orang-orang yang pernah mendatanginya. Yang namanya pesugihan itu ada tebusannya. Berupa apa mbah? Tanya Samiri. Nyawa. Nyawa. Nenek itu mengangguk sebagai jawaban yang tersirat akan pertanyaan Samiri. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pulang ke rumah dan bekerja seperti biasanya. Tapi mengingat ladangmu telah terbakar, apakah kamu yakin bisa menjadi kaya raya? Goda nenek itu. Terbesit dalam pikiran Samiri untuk mengambil tawaran mewah itu. Baiklah. Aku akan mengambil tirakat pesugihan itu dengan memberi nyawa sesuai yang kau inginkan. Jelas Samiri. Baiklah. Berpuasalah di tempat ini selama 40 hari. Lalu kau akan mendapati rumahmu penuh dengan harta. Samiri pun menerima tawaran itu dan bersiap diri untuk menjalani tirakat. Kapan aku bisa memulai? Tanya Samiri. Besok. Baiklah. Aku akan menjalankan sesuai dengan mandatmu. Nenek itu tersenyum dan mempersilakan Samiri untuk kembali ke rumahnya. Saat sudah sampai di rumah, Samiri menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Bu, aku besok ingin keluar rumah selama 40 hari. Jika ada seseorang yang memberi sesuatu padamu, tolong terima. Karena itu adalah hasil kerja kerasku, ucap Samiri. Bu Rasiah hanya terdiam. Apakah kamu mengizinkanku? Tanya Samiri. Baiklah. Tapi apa pekerjaanmu pak? Tanya Bu Rasiah. Nanti kau akan tahu. Dengan mendapatkan izin itu, Pak Samiri tampak lega. Walaupun ini langkah yang berat, namun dia tetap berkeinginan besar untuk mensejahterakan keluarganya. Keesokan harinya, Pak Samiri mendatangi rumah itu lagi dengan pakaian yang berbeda. Dia membawa beberapa pakaian lengkap dengan bekal yang dibawanya. Seperti biasa, tempat itu tak terlihat jika mendapati hati yang tidak sesuai dengan kehendak buruk seseorang. Samiri memang ada niatan dan menghendaki sesuatu yang berbeda dari orang-orang di desanya. Dia ingin menjadi kaya raya tanpa bekerja keras. Hal itulah yang membukakan antara dirinya dengan rumah pesugihan itu. Seperti biasa, dia memasuki rumah gubuk tua itu dan duduk sambil menunggu kedatangan nenek aneh itu. Samiri tak memikirkan resiko yang akan dihadapinya dan apapun yang terkait dengan pesugihan itu. Jika dia gagal menumbalkan apa yang dijadikan sebagai perjanjian, maka sesuatu yang disebut dengan api pesugihan akan mengincar dirinya hingga keluarganya. Masuklah, ucap nenek itu, yang berkali-kali mengagetkan Samiri yang sedang terduduk. Samiri memasuki ruangan tempat di mana tirakatnya akan dilaksanakan. Sebelum kau melakukan tirakat itu, aku akan memberitahu mengenai pesugihan ini, ucap nenek itu. Katakanlah.
Setiap seminggu sekali kau harus menumbalkan satu orang sebagai jangka waktu penetapan dari kekayaanmu. Jika tidak, maka kekayaanmu itu akan menipis dan hartamu akan habis. Mendengar perjanjian itu, Samiri agak berat untuk mengaplikasikannya ketika benar-benar pilihan itu akan diterima. Namun, sebagai seorang ayah yang memiliki 2 orang anak kecil, Samiri tidak tega menolaknya, asalkan dia bisa memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya. Satu lagi, kamu tahu tentang api pesugihan? Tanya nenek itu. Apa itu? Jika kamu melanggar semua yang menjadi aturan, api pesugihan akan melahap habis keluargamu. Itu adalah sebagian dari cobaan beratmu. Saranku, pikirkan kembali jika kau menginginkan pesugihan ini, karena manusia sepertimu adalah kelabilan yang nyata. Api pesugihan yang dimaksud bisa menghancurkan keluargaku? Tanya Samiri. Bukan hanya menghancurkan, namun menenggelamkanmu ke dalam balutan luka yang tak pernah kau terima selama kau hidup. Maka dari itu, pesugihan bukanlah cara terbaik untuk menjadikanmu sebagai orang kaya. Samiri memahami itu. Langkahnya memang salah. Jalannya memang tersesat, pikirannya sedang kumat, dan pilihannya memang terbilang sekarat. Namun di balik itu semua, dia menginginkan masa depan anak-anaknya selamat. Aku akan terima tawaran itu, jelas Samiri. Lalu Samiri pun ditinggalkan sendirian di ruangan itu. Jangan keluar sebelum kamu menyelesaikannya. Hartamu akan kukirim ketika kau benar-benar menyelesaikannya dengan baik. Itu adalah jawaban dari pilihanmu yang kau pilih, jelas nenek itu. Samiri pun menyetujui hal itu, namun dengan alasan yang kuat dia memilih pilihan itu. Ini adalah sebuah tanggungan hidup yang berat baginya sebagai seorang penafkah materi terhadap keluarganya. Seorang ayah akan melakukan apapun terhadap keluarganya walaupun jalan haram pun dilaluinya. Berbeda jika keyakinan yang kuat akan kehadiran Tuhan masih memeluk hati dan pikirannya. Mungkin bekerja sebagai pendaur ulang sampah pun akan dikerjakan selama itu adalah uang halal. Selama berhari-hari, Samiri berdiam diri di ruangan itu sambil menahan rasa lapar dan hausnya. Sesekali dia melihat jendela rumah gubuk tua itu. Dia mendapati rotasi matahari dan bulan yang menerangi dan menggelapkan ruangan itu. Tangisnya pecah manakala dia mengingat kondisi anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya yang menunggunya di rumah. Ini semua karena ekonomi Samiri yang tak sesuai ekspektasi. Kehancuran dan cobaannya membuat dia memilih jalan yang dirasa kurang tepat. Setelah 40 hari lamanya dia melakukan tirakat itu, tubuh Samiri menjadi kurus. Rambutnya berantakan hingga wajahnya tidak bisa dikenali sama sekali karena saking lamanya dia menunggu tirakat itu selesai. Ketukan pintu yang menandakan selesai tirakat itu mulai bergema dan membangunkan Samiri yang terdiam sedari tadi dengan tubuh yang sangat lemas. Samiri membukakan pintu dan mendapati nenek misterius itu membawa makanan yang tertutupi oleh kain hitam. Makanlah. Ini akan membuatmu bugar kembali dan menjadikan perut kurusmu terisi. Lalu mandi. Tubuhmu perlu dibersihkan agar dirimu dikenal kembali oleh keluargamu. Samiri menjalankan perintah dari nenek tua itu. Harapannya yang masih terpikirkan masih sama. Dia ingin mendapati senyuman hangat dari keluarganya, pelukan rindu dari anak-anaknya, serta ciuman mesra dari istrinya. Ini adalah pertama kalinya dirinya merasa rindu kepada keluarganya. Setelah selesai, Samiri pun kembali dengan wajah yang bersih dan perut yang terisi. Aneh tapi nyata. Setelah keluar dari rumah itu, dia seperti tampak bugar kembali. Seperti awal dia mendatangi rumah itu, tidak ada kelusuhan dari wajah ataupun tubuhnya. Padahal selama 40 hari dia menahan lapar dan haus. Dia hanya memakan makanan yang berasal dari bekal yang dibawanya dari rumah. Itu juga berupa umbi-umbian serta sirih yang dijadikan sebagai penahan lapar. Juga gula Jawa untuk pemanis dan penahan hausnya. Saat Samiri melangkahkan kakinya dengan cepat, dia segera menuju rumahnya yang mana di sana telah ramai para warga desa yang mendapati ada sesuatu yang aneh dari rumahnya. Tahu nggak? Rasiah jadi kaya raya, ucap salah satu warga yang terdengar oleh Samiri. Kerja apa ya suaminya? Tanya warga lainnya. Nggak tahu. Akhirnya Samiri menerobos masuk ke dalam rumahnya.
Loh, itu Samiri, ucap warga yang mengetahui kedatangan Samiri kembali ke rumahnya. Ini ada apa, Bu? Tanya Samiri. Pak, sini Pak, masuk ke kamar, ucap Bu Rasiah yang datang tiba-tiba. Samiri ditarik tangannya menuju kamar untuk diperlihatkan sesuatu oleh istrinya, Bu Rasiah. Ini apa, Pak? Ucap Bu Rasiah sambil memperlihatkan sebuah tas dengan berisi puluhan juta uang rupiah siap pakai. Itu hasil kerja kerasku, jawab Pak Samiri. Kerja? Kerja apa, Pak? Tanya Bu Rasiah. Nanti kau akan tahu. Bu Rasiah tampak tak percaya mendengar penuturan langsung dari suaminya yang tak menjelaskan secara detail mengenai pekerjaan apa yang dikerjakannya selama 40 hari itu. Terus warga mau dikasih apa, Pak? Tanya Bu Rasiah. Udah, adakan selamatan aja, jangan dibawa pusing, ucap Samiri. Duit ini belum jelas, Pak. Tidak tahu halal haramnya. Kamu belum menjelaskan secara detail. Masa warga di sini mau dikasih duit gak jelas? Ucap Bu Rasiah. Kamu tidak percaya dengan suamimu sendiri? Tanya Pak Samiri. Mana mungkin aku percaya jika hal yang tak pasti datang secara tiba-tiba dan membuat kegaduhan yang tak beralasan? Bukankah ini sebuah pertanyaan besar bagi warga yang mengetahui itu? Tanya Bu Rasiah. Siapa yang mengantarkan uang ini? Tanya Pak Samiri. Dia nenek-nenek tua. Dia datang selepas subuh. Samiri heran. Sejak kapan nenek yang ditemuinya itu tahu tempat tinggalnya? Udahlah, belikan saja bahan makanan, lalu adakan selamatan. Mungkin dia perantara dari pekerjaanku saat ini, ucap Pak Samiri. Perantara? Apa maksudnya, Pak? Bu Rasiah terus menyerang Pak Samiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebaknya untuk membuka kedok di balik pekerjaan yang sedang dikerjakannya saat ini. Jangan-jangan kamu melakukan pesugihan ya, Pak? Tanya Bu Rasiah. Diam kamu. Kamu gak tahu apa-apa soal pekerjaanku. Bu Rasiah hanya terdiam setelah dirinya digertak oleh Pak Samiri. Maaf, aku lelah. Aku ingin istirahat. Tolong jangan berikan pertanyaan yang membuatku bingung untuk menjawabnya. Jelas Pak Samiri. Baik Pak, maaf. Bu Rasiah keluar dari kamar. Pak Samiri masih menatap wajah kecewa yang ditutupi oleh istrinya. Dia juga memandangi uang yang berada di dalam tas besar itu. Apakah pesugihan itu benar-benar terjadi dengan memberikan uang yang cukup terhadap dirinya? Hal itu masih dalam pertanyaan besar dalam pikiran Pak Samiri. Malam harinya, Pak Samiri dan Bu Rasiah mengadakan selamatan. Diundangnya seluruh warga yang hadir tak terkecuali seperangkat pimpinan desa yang turut hadir untuk mengetahui motif dibalik kekayaan mendadak yang didapati oleh Samiri saat itu. Isu mengenai Samiri yang mendadak kaya akhirnya terdengar oleh salah seorang warga yang mengetahui letak kejanggalan itu. Sebut saja namanya Pak Anom. Dia tampak antusias untuk membongkar lebih dalam mengapa Samiri bisa kaya secara mendadak. Pak Anom menghadiri acara selamatan itu. Awalnya dia mengira bahwa di sana dia akan disuguhkan dengan makanan yang lezat. Namun, ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata isi dari suguhan itu adalah makanan yang berupa seperti sesajen mirip pesugihan.